Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara menyelesaikan latihan di modul 5 Praktikum OOP, yaitu membuat metode update pada aplikasi data mahasiswa. Ya, pertama-tama buka dulu sampai kalian. Start modul Apache dan MySQL. Kalau udah, buka aja project kalian di NetBeans. Kondisi saat ini project saya sudah sama dengan apa yang dituliskan di modul. Pertama-tama saya ingin memperlihatkan dulu bagaimana cara menambah library konektor MySQL pada project kalian. Klik kanan di libraries, add jar or folder, lalu pilih bin MySQL connector. Kalau sudah, langsung saja ke cara membuat metode update. Pertama-tama tambahkan dulu metodenya ke interface kalian. Di metode update ini tidak memerlukan parameter. Nah, pada metode update ini saya membuat user memberikan suatu input berupa data yang ingin diupdate. Untuk itu saya memerlukan untuk mengimport scanner. Saya kasih nama input saja. Nah, kalau sudah, bisa dilihat di sini itu kalian mendapatkan error karena kelas display mahasiswa ini tidak melakukan override kepada metode update data yang ada di interface-nya, karena dia itu mengimplement interface data mahasiswa. Pertama-tama langsung saja kita tulis override, lalu tulis public void update data. Nah, di sini itu bakalan langsung saya tulis aja langsung metode try catch. Tulis dulu exception-nya. Harus dituliskan dulu pesan error. Nah, sekarang saya mau membuat user untuk menginputkan name yang ingin dipilih. Input dari user itu harus disimpan kepada suatu variabel. Saya buat variabel string dengan nama name dan menggunakan fungsi scanner tadi input.next. Di sini harus diperhatikan .nextLine di sini untuk digunakan saat menggunakan variabel string. Langsung saya tulis sintaks untuk SQL-nya. Oh ya, di update data ini saya ingin memperlihatkan terlebih dahulu data mahasiswa yang NIM-nya sudah dimasukkan oleh user. Jadi di sini saya bakalan menggunakan metode read atau select.
Nah, bisa dilihat di sini itu biar kebaca spesifik sesuai inputan user. Saya menggunakan salah satunya di sini yang bakalan diganti oleh parameter name yang merupakan variabel yang diinput oleh user dan akan dibaca dengan atribut name di database. Nah, metode read di sini itu sama dengan metode yang diterapkan di metode display data. Pakai result set juga. Looping menggunakan while. Selesai dengan metode read-nya. Kali ini kita coba untuk membuat user bisa melakukan input data baru. Sama kayak name di atas, inputan user ini bakalan disimpan di variabel yang namanya nama. Langsung saja kita buat SQL sintaksnya. Set nama dimana name dan datanya. Hati-hati penulisannya, besar kecil hurufnya juga diperhatikan. Ini harusnya 2. Langsung execute deh. Kalau berhasil, tampilkan pesan berhasil mengupdate data. Nah, metode update ini sudah bisa jalan. Kita panggil aja di main kelasnya. Coba siswa.update data. Kita cek dulu di localhost kita. Di sini ada 2 row data. Langsung kita coba run. Coba kita masukkan 364. Nah, aplikasi bakalan melakukan read terlebih dahulu kepada database dengan name 12.021.64.364, menampilkan name dan namanya.
Nah, di sini user bakalan mengupdate data nama di database yang mempunyai NIM tersebut. Kita coba ganti namanya. Kita coba berhasil mengupdate data nama mahasiswa. Kita cek di database kita. Nah, sekarang bisa lihat namanya sudah terganti. Oke teman-teman, itu tadi merupakan salah satu cara untuk menerapkan metode update pada suatu aplikasi. Masih banyak lagi cara-cara yang lain untuk melakukan metode-metode CRUD pada database ini. Jadi jangan bosan buat ulik terus konsepnya, latihan terus. Karena yang penting itu kalian harus coba dulu. Sekian tutorial dari latihan modul 5 abstrak kelas DBC. Sampai ketemu lagi di modul-modul lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.